Heating and cooling causes changes we can see. Sometimes these changes are reversible, so sometimes they could be changed back, and other times they cannot. Yeah. Heating is when you make something warmer. Cooling is when you make something colder. Heating or cooling causes changes we can see. Sometimes these changes are reversible, so sometimes they could be changed back, and other times they cannot. Freezing is changing from a liquid to a solid. Melting is changing from a solid to a liquid. Heating is when you make something warmer. Cooling is when you make something colder. Hello, my dearest kids. How are you today? I hope you always happy. Keep it up and stay healthy. So now let's continue our science subject. But before we study, let's pray. Thank you, Jesus, for this beautiful morning. We want to study. Please help us so that we can understand the lesson from our teacher. Please our teachers who wants to explain to us. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. So now we want to continue to part B. Kita mau lanjutkan lagi ke part B. So today we want to learn about how can things change when heated or cooled. So now open your science book page 53. Ya, kita mau kejar materi kita karena sebentar lagi kita mau ujian PAS. Tetapi sebelum ujian PAS kita masih ada daily test yang terakhir sayang, yaitu daily test 4 yang keempat. So now let's come on, we learn now. How can things change when heated or cooled? Bagaimana bisa benda-benda berubah ketika dipanaskan atau didinginkan? So now, let's learn about the learning objectives. Kita pelajari dulu tujuannya. Tujuannya adalah explore and describe the way some everyday materials change when they are heated or cooled. Katanya kita mau mengeksplor dan menggambarkan bagaimana materi-materi atau bahan-bahan yang setiap hari berubah ketika mereka dipanaskan atau didinginkan. So take a look in your book. Let's read. Tom places an ice cube on a table. What happens to the ice after some time? Katanya Tom menempatkan sebuah es batu di atas meja. Apa yang terjadi ketika esnya setelah beberapa saat? Jawabannya adalah the ice melts. Esnya mencair. It changes into water. Dia berubah ke dalam bentuk air. So, nah, what is happening to the ice cube? Pertanyaannya lagi teacher tanyakan. Apa yang terjadi kepada es batunya? Yes, that's right. It is melting, esnya mencair, and changing into water, dan berubah ke dalam air, bentuk air. So, the ice is changing from a solid to a liquid. Es itu berubah dari zat padat atau bentuk padat ke bentuk cair. This change is called melting. Ini perubahan ini disebut yang namanya mencair. The solid ice is melting into liquid water. Katanya es bentuk padat mencair ke dalam cairan air. So, ice and water, look at again. Ice and water are different states of water. Katanya es dan air adalah keadaan air yang berbeda. Ice is a solid. Es adalah bentuk padat. Solid cannot flow. Bentuk padat tidak dapat mengalir. Water is a liquid. Air adalah cairan. Liquid can flow. Cairan dapat mengalir. So, take a look Tom again. Lihat lagi si Tom. Are ice and water two different things? Apakah es dan air adalah dua hal yang berbeda? Jawabannya adalah no. They are both water. Tidak. Kedua-duanya adalah air. Tetapi, ice is a solid
while water is a liquid. Katanya, tetapi es adalah bentuk padat, sementara air adalah cairan. So now, let's see my experiment here. So, look at here. I put ice cube on the table. What happened for this ice cube? Apa yang terjadi dengan es batu ini, sayang? Look at here. You can see closer. Kamu bisa lihat lebih dekat. Yes, very good. The ice is melt. Esnya mencair. Ya, kenapa? Karena ice is a solid. Karena esnya adalah solid, bentuk padat, sehingga ice-nya lama-kelamaan berubah menjadi liquid, menjadi cairan. So, let's again. Lihat lagi your book, page 54. Why does ice melt? Will it melt in a cold freezer or over a hot stove? When ice is heated, it melts. Katanya, ketika esnya dipanaskan, maka dia akan mencair, sama seperti eksperimen teacher tadi, sayang. Ya, ketika esnya dipanaskan, maka esnya akan mencair. When a solid is heated, it can change into a liquid. This is called melting. Ketika sebuah bentuk padat dipanaskan, dia akan berubah ke dalam bentuk cairan. Inilah yang disebut yang namanya mencair. An ice cube melts quickly on a hot day when it is heated over a stove. It melts very quickly. Katanya, sebuah batu es mencair dengan cepat pada cuaca panas atau pada suhu panas. Ketika dipanaskan di atas kompor, maka mencair akan lebih sangat cepat. So, why doesn't my metal coin melt on a hot day? It is not hot enough. Metals melt only when they become very hot. The questions. Why does ice melt? Pertanyaan untuk anak-anak teacher. Mengapa es mencair? Jawabannya adalah sayangku tadi. Yes, that's right. Ice melts when it is heated. Katanya es mencair ketika dipanaskan. For example, ice melts quickly on a hot day. Just now we have read. Kita sudah baca kan, contohnya adalah es mencair dengan sangat cepat pada cuaca panas because it is heated by the warm surroundings. Katanya karena itu dipanaskan karena sekeliling kita terasa hangat sehingga esnya mencair. Jadi kenapa es mencair? Karena dia dipanaskan pada cuaca atau suhu yang panas yang ada di sekitar kita. Will ice melt in a freezer where it is very cold? Katanya, apakah esnya mencair di dalam lemari es ketika sangat dingin? And the answer, no, it will not. Ice melts when it is outside a freezer in a warm room. Katanya, es akan mencair ketika berada di luar lemari es dan di dalam ruangan yang hangat. Will ice melt over a hot stove? Akankah esnya mencair di atas kompor? Of course, yes it will. Ya, tentu saja. Ice also melts very quickly when it is placed over a hot stove. Katanya, es juga mencair sangat lebih cepat ketika ditempatkan di atas kompor. A solid metal coin melts on a hot day like an ice cube. Kenapa sih koin metal yang bentuk padat itu di saat cuaca yang panas tidak mencair seperti es batu? The answer is metals need to be very hot to melt. Katanya metal memerlukan panas yang sangat berlebihan
If it is hot enough, jika sudah sangat-sangat panas, like in a furnace, seperti di dalam sebuah perapian, the metal coin will melt. Katanya koin metal itu akan mencair and turn into a liquid, dan kembali seperti cairan. Okay, so next, let's see your book again, page 15-5. Right, so the questions. Look at your book. Can water change back into ice? I can get ice by placing water in the freezer. Nah, can liquid water be changed back into ice? Apakah cairan air bisa berubah kembali ke dalam bentuk es? Bagaimana jawabannya sayangku? Yes, good job. Yes, it can. When a liquid water can be changed back into solid ice by cooling it in a freezer. Katanya ketika cairan air diubah kembali ke dalam es bentuk padat dengan cara mendinginkannya di dalam lemari es. When a liquid change back into a solid by cooling it freezing. Katanya ketika cairan diubah ke dalam bentuk padat dengan cara membekukannya. Jadi bagaimana bisa air berubah jadi bentuk padat, es yang berbentuk padat, yaitu dengan cara kita masukkan ke dalam lemari es sayang. Ya, dan maka esnya itu akan berubah atau airnya itu tadi berubah menjadi es batu, sudah beku dia. Oke, next game, let's see. Water becomes cold when it is cooled. Katanya air menjadi dingin ketika didinginkan. When it becomes cold enough, it freezes and changes back into ice. Ketika menjadi cukup dingin, dia akan membeku dan berubah menjadi es atau es batu. You can see in this picture on the left, they are water, air, and on the right, ice. Change into ice, berubah dalam bentuk ice. So, water freezes to become ice. Jadi air tadi membeku dan berubah menjadi es. Okay? When a liquid is cooled, it can change into a solid. This is called freezing. Ketika cairannya itu didinginkan, cairan air tadi didinginkan, dia dapat berubah ke dalam bentuk padat. Inilah yang disebut namanya membeku, ya sayang. So, let's see again, page 56. Okay, right. 56. What happens when water is heated? Will it still be a liquid? Next questions. Water becomes hot when it is heated. Katanya air menjadi panas ketika dipanaskan. When it becomes hot enough, it boils and changes into steam. Ketika menjadi cukup panas, maka airnya akan mendidih dan berubah ke dalam bentuk uap. Steam is another state of water. Katanya uap adalah keadaan air yang lain. It is a gas. Dia adalah gas. So, look at the picture on the right. So, steam cannot be seen. Uap tidak bisa dilihat sayangnya. Nah, di dalam kettle itu, in the kettle, you can see the water. Kamu bisa lihat air di dalam ceretnya. So, water boils to become steam. Katanya air mendidih dan berubah menjadi uap. Ya. Next, when a liquid is heated, ketika cairan dipanaskan, it can boil and change into a gas. Ketika cairan dipanaskan, dia akan mendidih dan berubah ke dalam bentuk gas. This is called boiling. Ini disebut namanya mendidih. So, let's see here. It means must be steam. Kabut putih ini pasti uap. No, steam cannot be seen. Tidak, uap tidak bisa dilihat.
The white mist is made up of tiny water droplets. Katanya kabut putih ini terbuat dari tetesan air yang sangat kecil. It forms when steam cools. Dia akan terbentuk ketika uapnya dingin. Next, what happens when water is heated? Kembali lagi. Apa yang terjadi ketika airnya dipanaskan? Pertanyaannya kembali ditanyakan kepada anak teacher semuanya. Siapa? Who knows? Yes, when liquid water is heated and becomes hot enough, it boils and changes into steam. Remember, ketika cairan air dipanaskan dan cukup panas, maka airnya mendidih dan berubah ke dalam bentuk uap. What is the white mist coming out from the kettle? Apakah kabut putih itu keluar dari ceret? Jawabannya adalah yes. The white mist near the spouts of the kettle is not steam. Katanya kabut putih yang di dekat ceret itu bukanlah uap. Jadi apa, teacher? It is made up of tiny water droplets that form when the steam cools down. Katanya kabut putih itu yang ada keluar dari ceret itu adalah terbuat dari tetesan air yang sangat kecil yang membentuk ketika uap itu dingin. Jadi ketika uap itu dingin, maka timbullah kabut putih yang bisa anak-anak teacher lihat. Jadi uap, gas cannot be seen. Uap tidak bisa dilihat. Yang bisa anak teacher lihat adalah the white mist, adalah kabut putih, bukan uap. Ingat ya sayang, uap tidak bisa dilihat. Yang bisa anak teacher lihat adalah kabut putih. Kabut putihnya itu adalah terbuat dari tetesan air yang sangat kecil ketika uap itu telah dingin. Understand my kids? The steam is a gas. Uap adalah gas. Liquid water and steam are all water, but in different states. Katanya uap adalah gas, cairan air, dan uap itu adalah air, tetapi dalam bentuk keadaan yang berbeda. Okay, understand until here, my kids? So, let's take a look again. Page 57. Things can change into something different when they are heated. Katanya benda-benda dapat berubah ke dalam bentuk yang berbeda-beda ketika dipanaskan. Take a look here. Lihat ke sini. What would happen if I place this cake mix in the hot oven? Katanya apakah yang akan terjadi jika saya menempatkan campuran kue ini ke dalam oven yang panas? Look at how the cake mix is changed into a cake when it is heated. Katanya lihat bagaimana campuran kue ini berubah ke dalam kue ketika dipanaskan. Nah, on the left you can see these pictures that cake mix itu masih campuran kue. And then you see on the right it changed become cake dan dia berubah menjadi kue. Can the cake change back into the cake mix when it is cooled? Katanya dapatkah kuenya berubah kembali ke dalam campuran kue ketika dingin? Apa yang anak-anak teacher pikirkan? Bisa nggak berubah lagi kembali ke campuran kue setelah kuenya tadi sudah dipanaskan dan kembali lagi didinginkan? Dapatkah kuenya tadi berubah lagi kembali ke campuran kue? So, let's listen again. Dengarkan lagi teacher. What happened to the cake mix after 2 places in the oven to bake? Katanya apa yang terjadi kepada campuran kuenya setelah Tom menempatkannya ke dalam oven panggangan? Jawabannya adalah it changes into a cake. Dia berubah ke dalam bentuk kue. Can the baked cake change back into the cake mix? Why? Dapatkah
kue yang telah dipanggang itu berubah kembali dalam campuran kue? Mengapa? The answer is no, the cake mix has changed into something different after being heated. Jadi tidak, campuran kue itu telah berubah ke dalam sesuatu bentuk yang berbeda setelah dipanaskan. Campuran kuenya telah berubah, yang dipanaskan tadi tidak dapat kembali lagi seperti campuran kue yang dingin. Ya sayang, so remember that. Next, try this. So open page 58. Yeah, the questions. Paper can change into ashes when it is heated. Katanya kertas dapat berubah ke dalam bentuk abu ketika dipanaskan. On the left you see paper. Di sebelah kiri kamu lihat kertas. On the right it has changed become ashes. Dan di sebelah kanan sudah berubah menjadi bentuk abu. Discuss these questions in pairs. Katanya diskusikan pertanyaan ini secara berpasangan. Karena kita study di rumah, study at home, so kita jawab sendiri aja sayangku. Oke, number 1. Compare the paper before and after it is heated. How has it changed? Bandingkan kertas sebelum dan setelah dipanaskan. Bagaimana sesudahnya? Apakah dia berubah? Yes, the paper has changed from white to gray or black. So, jawabannya adalah the paper is changed from white to gray or black. The second, can the ashes change back into the paper when they are cooled? Katanya, bisakah abunya kembali lagi berubah ke dalam bentuk kertas ketika didinginkan? Benar atau tidak? Bisa atau tidak sayang? Yes, no, it can't. Tidak bisa. Ya sayangku. So now let's continue to the page 59. Kita lanjutkan ke halaman 59. So do this exercise. Kerjakan latihan ini. Write down in your notebook or in your science book. Nah, teacher boleh tulis di buku tulis sains ataupun di buku paketnya. Ya sayangku. So that's all our lesson for today. And tomorrow we will learn again for science. Besok kita akan pelajari lagi sains ya sayang. Karena apa? Karena hari Jumat kita harus sudah ulangan yang terakhir sains. Jadi untuk itu kita harus berturut-turut mengerjakan belajar sains. Okay my kids? So now let's pray. Thank you Lord Jesus. We have studied science. Thank you for our teacher who has explained to us about how the things change into heated or cold. Bless us, bless our parents, and bless our teachers. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all my kids, and I miss you. Mwah.